Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri, NPM 2263201024. Saya mahasiswa dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu jurusan Administrasi Publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang terbaru tentang HKPD. Untuk selanjutnya simak terus videonya ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah undang-undang yang mengatur tentang bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dalam hal keuangan. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat otonomi daerah. Ada beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu yang pertama, pembagian dana bagi hasil atau DBH antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DBH adalah bagian dari pendapatan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini mengatur persentase pembagian DBH antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya yang kedua itu pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang ini juga mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya itu ada pembiayaan pembangunan daerah. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembiayaan pembangunan daerah, termasuk pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Yaitu yang keempat, pengawasan keuangan daerah. Undang-undang ini juga mengatur tentang pengawasan keuangan daerah oleh pemerintah pusat dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak dan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Nah, teman-teman, sama-sama ya kita belajar tentang Undang-Undang HKPD ini. Yang pertama itu kita masuk di sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disingkat menjadi Undang-Undang HKPD. Nah, di sini ada konsepsi desentralisasi fiskal, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan negara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok NKRI. Nah, selanjutnya kita masuk di capaian desentralisasi fiskal. Berbagai capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan ikut berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional. Kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah menunjukkan tren semakin berkurang, menurun 0,10 dari 0,332 2016 menjadi 0,230 di tahun 2020. Selanjutnya, penerimaan pajak daerah terhadap produk domestik regional bruto dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan. Tahun 2020 menurun karena pandemi COVID-19. Kita tahu juga karena COVID-19 ini banyak sekali dampaknya bagi negara kita. Selanjutnya itu ada pengelolaan administrasi keuangan daerah semakin baik ditandai dengan opini WTP yang terus naik. Selanjutnya ada pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal telah berkontribusi untuk perbaikan berbagai capaian layanan publik dasar dan kesejahteraan.
Nah, selanjutnya kita masuk di tantangan desentralisasi fiskal. Meskipun telah menunjukkan kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Yang pertama itu ada pemanfaatan TKDD yang belum optimal. Selanjutnya ada struktur belanja daerah yang belum memuaskan. Yang ketiga ada local tax rate ratio masih cukup rendah, pemanfaatan biaya yang masih terbatas. Selanjutnya ada sinergi fiskal pusat dan daerah yang belum optimal. Selanjutnya ada konsepsi undang-undang HKPD, mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja. Ada pula kerangka pikir undang-undang HKPD. Undang-undang HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan. Ada beberapa pilar HKPD. Yang pertama itu ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun. Yang kedua, penguatan local taxing power. Yang ketiga, peningkatan kualitas belanja daerah. Yang keempat, harmonisasi belanja pusat dan daerah. Untuk pilar yang pertama yaitu mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal menuju pemerataan layanan dan kesejahteraan. Desain transfer ke daerah, yaitu ada dana bagi hasil, alokasi untuk daerah penghasil, daerah pengolah, dan non-penghasil. Terdampak eksternalitas negatif, memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan, penggunaan sesuai prioritas daerah dan diarahkan sebagiannya. Yang kedua ada dana alokasi umum, Pagu mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan berbasis unit cost, memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan, yaitu karakteristik wilayah dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Selanjutnya, penggunaan dana alokasi umum dilakukan sesuai kinerja daerah dalam pencapaian layanan publik. Selanjutnya ada dana alokasi khusus, bersifat penugasan sesuai prioritas nasional, fokus pada pencapaian target kinerja perencanaan pengalokasian, disinergikan pendanaan lainnya. Selanjutnya di pilar pertama ada desain perubahan jenis dana alokasi khusus, menggabungkan hibah daerah ke dalam dana alokasi khusus, fisik dan non-fisik hibah daerah. Pengalokasian dialokasikan untuk mencapai target kinerja dan dianggarkan secara tahunan. Pengalihan pendanaan belanja menjadi dana alokasi khusus bagi daerah yang telah berkinerja baik dalam mengelola APBD, tidak ada kewajiban dana pendamping 10%. Selanjutnya ada pula dampak terhadap alokasi, mendorong sinergi belanja pusat dan daerah sehingga menimbulkan keselarasan output dan outcome pusat dan daerah. Daerah dapat fokus untuk mencapai target output tahunan dengan adanya sinergi DAK fisik dan DAK non-fisik hibah daerah, dekon AT atau P, atau pendanaan lain dari pinjaman hibah. Pencapaian prioritas nasional bisa lebih diselaraskan dengan pembangunan di daerah. Penghapusan kewajiban dana pendamping sehingga menimbulkan efisiensi belanja daerah dan fokus pada belanja utama lainnya. Pengaturan transfer ke daerah, dana otsus, dana keistimewaan, dana desa, dan insentif fiskal. Dana otsus dan keistimewaan
pengalokasian berdasarkan Undang-Undang Organik, perbaikan tata kelola Otsus dan keistimewaan DIY, pengelolaan dana Otsus dan dana keistimewaan DIY mengacu pada RPJMN dan RPJMD, dan target kinerja. DAIS dapat diserahkan kepada kabupaten atau kota di wilayah DIY untuk mendanai urusan keistimewaan. Selanjutnya, dana desa. Pengalokasiannya menambahkan komponen indikator kinerja desa dalam pengalokasian. Penggunaan. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya, insentif fiskal. Dasar pemberian. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pemberian. Kriteria tertentu berupa perbaikan atau pencapaian kinerja pemerintah daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, dan pelayanan dasar. Selanjutnya ada pengaturan pembiayaan utang daerah. Nah, sini teman-teman bisa lihat sendiri, ada banyak sekali pengaturannya. Di sini saya akan menjelaskan di manfaat kebijakan baru pembiayaan utang daerah. Yang A, pengintegrasian persetujuan DPRD dengan pembahasan RAPBD, disimplifikasi prosedur tanpa mengurangi aspek proseduritas. Yang B, memperluas skema pembiayaan dengan memasukkan aspek syariah seperti sukuk daerah sesuai dengan aspirasi sebagian daerah yang menginginkan adanya skema pembiayaan syariah karena secara kultur dan politis lebih diterima. Yang C, reklasifikasi jenis pinjaman dari berdasarkan jangka waktu menjadi berdasarkan bentuk pinjaman, mencegah kesimpangsiuran istilah yang akan membingungkan daerah sebagai institusi pelaksanaan peraturan dan selaras dengan praktek dalam APBN. Selanjutnya ada di pengaturan sinergi pendanaan. Itu ada desain pengaturan peningkatan kemampuan pendanaan daerah guna akselerasi penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya. Sinergi pendanaan berasal dari APBD dan non-APBD. Dalam mendukung sinergi pendanaan, pemerintah dapat menyinergikannya dengan pendanaan dari APBD, antara lain belanja KL atau tugas pembantuan APBD, yaitu PAD, TKD, atau pembiayaan utang. Dari non-APBD, BUMN atau BUMD, KPBU, kerjasama daerah, dan belanja KL. Selanjutnya ada pengaturan dana abadi daerah. Bagi daerah yang mempunyai kapasitas fiskal sangat tinggi dengan pemenuhan kualitas layanan publiknya relatif baik, dana abadi daerah dapat menjadi opsi bagi kebermanfaatan lintas generasi dengan manfaat yang lebih luas. Desain pengaturan dana abadi daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi, dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokoknya. Dana abadi daerah dapat dibentuk oleh daerah yang kapasitas fiskal daerah yang sangat tinggi
telah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar publik. Tujuan pembentukan dana abadi daerah yaitu dapat manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya, memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah dan kemanfaatan umum lintas generasi. Prinsip pengelolaan ditetapkan dengan peraturan daerah, dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau BLUD, dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai. Selanjutnya pilar kedua yaitu penguatan local taxing power dengan tetap menjaga perekonomian. Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Itu ada menurunkan administration and compliance costs, restrukturisasi jenis pajak daerah khususnya yang berbasis konsumsi menjadi pajak barang dan jasa tertentu. Rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Selanjutnya ada memperluas basis pajak. Opsen pajak provinsi dan kabupaten atau kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan tanpa tambahan beban WP. Perluasan objek melalui sinergitas pajak pusat dan daerah, harmonisasi dengan peraturan perundangan lain, yaitu putusan MK terkait alat berat atau alat besar, pajak alat berat, putusan MK terhadap PBJT tenaga listrik, Undang-Undang 23 2014 dan Undang-Undang 3 tahun 2020 terkait sinkronisasi kewenangan, Undang-Undang Cipta Kerja mendukung kemudahan berurusan. Selanjutnya pilar ketiga, meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel. Pengaturan pengelolaan belanja daerah, meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah, mendorong kinerja belanja daerah melalui penguatan kualitas penganggaran belanja daerah agar semakin efisien, fokus, sinergis, dan berkesinambungan dengan tetap memberikan keluasan pilihan eksekusi belanja sesuai karakteristik daerah. Penganggaran belanja daerah disusun dengan pendekatan yang pertama itu kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, yang ke B penganggaran terpadu, yang ke C penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya yang kedua itu simplifikasi dan sinkronisasi program daerah. Yang A program pembangunan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah serta tetap sinergis dan sinkron dengan program nasional. B mengutamakan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib layanan dasar. Alokasi belanja berdasarkan target kinerja dan skala prioritas, bukan aspek pemerataan. Yang ketiga standarisasi belanja daerah. Yang A penerapan standar unit cost belanja dan analisis standar belanja. Unit cost belanja mencakup untuk belanja operasional dan tunjangan kinerja ASN Pemda yang mempertimbangkan capaian RP, kelas jabatan, dan kemampuan
Selanjutnya di pilar yang ketiga itu masih ada pengaturan pengelolaan belanja daerah, peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah. Bisa teman-teman lihat sendiri nanti ya. Pengaturan pengelolaan belanja daerah, ada peningkatan kualitas SDM dan pengawasan internal. Yang pertama, pengembangan SDM, pengelolaan keuangan. Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDM pengelolaan keuangan di daerah. SDM pengelolaan keuangan wajib memiliki sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditunjukkan pemerintah dengan masa transisi 3 tahun. Yang kedua, penguatan pengawasan APBD. Yang ketiga, penguatan kapabilitas APIP daerah oleh Mendagri bekerjasama dengan BPKP. Yang ke-B, pengawasan intern tertentu atas RAPBD maupun pelaksanaan APBD oleh BPKP dengan berkoordinasi dengan Mendagri. Selanjutnya di pilar yang keempat, yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional. Pengaturan sinergi fiskal nasional, yaitu konsepsi sinergi fiskal, penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD, pengendalian dalam kondisi darurat, sinergi dalam bagian akun standar, pendukung sinergi fiskal, konsolidasi informasi keuangan, penyajian informasi keuangan secara nasional, pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi. Selanjutnya ada pengaturan sinergi fiskal nasional, yaitu instrumen sinergi. Ada yang pertama yaitu penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Yang kedua, penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD. Yang ketiga, ada pengendalian dalam kondisi darurat. Yang keempat, sinergi bagian akun standar. Selanjutnya, pengaturan sinergi fiskal nasional, instrumen pendukung sinergi, yaitu keuangan negara merupakan konsolidasi antara APBN dan APBD, sehingga perlu didukung dengan sistem informasi yang dapat melakukan konsolidasi keuangan pusat dan daerah dan sistem money yang efektif. Penyajian dan konsolidasi informasi keuangan. Pemerintah membangun sistem informasi dan konsolidasi kebijakan fiskal nasional berbasis interkoneksi dan interoperabilitas dalam rangka penyajian informasi keuangan daerah secara nasional. Pemerintah daerah menyediakan informasi keuangan daerah secara digital dalam jaringan. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit terhadap pelaksanaan TKD dan pelaksanaan APBD. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui platform digital, sistem informasi pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan informasi lainnya. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan dasar kebijakan fiskal nasional TKD dan pemberian sanksi atau insentif. Nah, sekian dari saya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf juga jika belum sempurna. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.